warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Alkindi, dalam pembelajaran PPKN. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, jika kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, lanjut kembali lagi ke pelajaran. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ke tema G, tema yang baru, akan tetapi masih mengenai keberagaman. Lebih tepatnya lagi, mengenai keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, Indonesia. Baiklah, tanpa perlu menunda-nunda, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, Indonesia. Hal yang pertama yang akan kita pelajari hari ini, satu, mengenai mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Kemudian yang kedua, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan itu apa saja. Lalu, sikap yang menghargai keragaman suku di Indonesia itu yang bagaimana. Kemudian kita juga akan belajar mengenai cara melestarikan bahasa daerah yang merupakan salah satu keragaman Indonesia. Dan yang terakhir, keragaman agama dan kebebasan beragama. Faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Baik agama, bangsa, dan bidang pekerjaan di Indonesia ada sangat banyak macamnya, beragam sekali. Nah, keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Strategis bagaimana? Nanti akan dijelaskan. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku bangsa di Indonesia. Kemudian, dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia yang berbeda-beda. Kondisi alam yang seperti apa dan kebutuhan yang seperti apa nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Jadi, kita harus saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan tersebut agar tercipta persatuan di Indonesia, jadi kita bisa hidup rukun bersama. Sekarang kalian bisa buka halaman 27. Nah, materi pada slide ini akan terpaku pada halaman 27 sampai 28. Faktor sejarah. Dalam sejarah dinyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan Selatan atau berasal dari Cina. Pada waktu itu, bangsa Yunan Selatan sudah mulai berkembang dengan membawa kebudayaannya masuk ke Indonesia. Nah, selain daripada bangsa Yunan, ada banyak sekali bangsa yang pernah menjajah Indonesia, menyebabkan suku di Indonesia, bangsanya menjadi banyak beragam. Selain Yunan, Cina, ada Belanda, ada Inggris, ada Jepang, dan oleh karena itu menyebabkan banyaknya suku bangsa keturunan kita berasal dari negara luar, membuat kita memiliki sangat banyak suku, bangsa, dan juga faktor sejarah. Dalam sejarah dinyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan Selatan atau Indochina. Lebih tepatnya lagi di daerah Cina sana. Pada waktu itu bangsa Yunan Selatan sudah mulai berkembang dengan membawa banyak kebudayaan masuk ke Indonesia. Nah, selain dari bangsa Yunan yang menjadi nenek moyang kita, juga ada yang berasal dari banyak negara-negara yang sudah menjajah kita. Ada yang dari Belanda, kan ada yang penjajah dari Belanda menikah dengan orang Indonesia, menjadikan anaknya lahir blasteran, keturunan berdarah campuran. Selain Belanda, ada juga Inggris, kemudian ada Jepang, kemudian ada pedagang yang berasal dari Arab. Nah, itu semua faktor itu menyebabkan suku bangsa di Indonesia menjadi sangat beragam.
Jadi warna kulit kita juga beragam. Ada yang wajah kitanya mirip orang Arab, ada yang mirip orang Cina. Itu semua dikarenakan faktor sejarah kita. Faktor yang kedua, faktor geografi. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan terdiri dari kepulauan. Setiap pulau dibatasi oleh lautan. Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara dengan banyak pegunungan. Nah, karena faktor-faktor alam tersebut membatasi dan merupakan batasan geografis, menjadikan orang-orang atau suku-suku tertentu berkumpul dalam satu wilayah tidak dapat menyebar dengan bebas, menjadikannya banyak sekali terdapat suku-suku kecil dan juga meningkatkan keragaman suku Indonesia. Faktor iklim. Iklim di Indonesia berupa iklim tropis yang panas. Iklim yang ada di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Hal ini dinamakan dengan iklim setempat. Faktor iklim mempengaruhi perbedaan cara hidup masyarakat. Nah, contohnya, daerah beriklim panas dengan banyak sinar matahari dan curah hujan tinggi akan menjadikan tanah di daerah tersebut subur. Oleh karena itu, masyarakat pada daerah yang subur seperti itu pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Selain iklim panas, ada yang tinggalnya di daerah dekat pantai. Apakah dekat pantai akan menjadi petani? Tentu saja tidak. Berdasarkan daerahnya, mereka akan memilih menjadi nelayan karena sesuai dengan keadaan geografis dan faktor iklimnya. Nah, ini faktor letak. Indonesia terletak pada wilayah yang strategis dalam persimpangan lalu lintas dunia, diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, kemudian benua Asia dan benua Australia. Jadi Indonesia berada di tengah-tengah, menyebabkannya menjadi jalur perdagangan antar benua. Kemudian selain jalur perdagangan antar benua, juga menjadi jalur pelayaran karena melewati dua samudra. Karena banyaknya orang yang berdatangan ke Indonesia, menjadikan juga merupakan mempengaruhi faktor keberagaman di Indonesia. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, sikap yang bagaimana? Sikap mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Misalnya, kalau ada yang teman yang sedang beribadah, kita tidak mengobrol atau mengganggunya. Nih, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Misalkan kita punya teman, logatnya berbeda, misalnya logat dari Batak, logat dari Madura, tidak perlu dipertanya, tidak perlu ditertawakan. Itu harus kita banggakan, karena Indonesia memiliki banyak sekali logat, banyak sekali suku. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Misalnya menghormati petugas kebersihan. Jadi kalian tidak boleh meremehkan pekerjaan. Misalnya kalian jalan-jalan kemudian melihat seorang petugas kebersihan. Kemudian kalian berpikir, ih petugas kebersihan kok jorok. Menghinanya seperti itu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalian bayangkan saja. Tanpa adanya petugas kebersihan, siapa yang menjaga kebersihan? Nah, itu adalah semua pekerjaan adalah pekerjaan yang patut dibanggakan dan tidak boleh kita remehkan. Berikutnya, sikap menghargai keragaman suku di Indonesia. Bagaimana sikap yang menghargai? Pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Yang kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Setiap suku bangsa memiliki ciri fisik yang berbeda-beda seperti yang dulu kita sudah pernah pelajari, dari warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, dan sebagainya. Merasa bangga pada semua suku di Indonesia, tidak boleh membeda-bedakan. Semua suku kita wajib banggakan. Berteman tanpa membedakan asal suku bangsa, tidak boleh pilih-pilih suku. Yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita harus menghargai sesama warga Indonesia, sesama bangsa Indonesia. Kita tidak boleh memilih-milih berdasarkan suku ataupun fisik. Jikapun kita harus memilih, kita harus memilihnya berdasarkan apa? Perilaku mereka. Kita tidak boleh melihat hanya dari luar. Kalau mau memilih, kita harus kenali mereka terlebih dahulu. Kemudian kenali bagaimana mereka
bertingkah laku, sifat mereka. Nah, kalau itu baru boleh dipilih-pilih. Pilihlah teman yang baik, pilih teman yang membawa ke jalan kebaikan. Fisik yang kedua, hati yang pertama. Cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Kurang lebih ada 600 lebih bahasa daerah di Indonesia, banyak sekali. Nah, keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Bagaimana cara melestarikannya? Kalian pertama bisa buka dulu halaman 31 dan sampai halaman 33. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Tidak perlu malu terhadap bahasanya sendiri. Oh, aku kok isin yang nggak bahasa Jawa, aku kok isin yang nggak bahasa Madura. Tak coba saya ngobrol pakai bahasa Indonesia saja. Nah, tidak boleh merasa seperti itu. Bahasa Indonesia bagus, bahasa pemersatu, tetapi kita tetap tidak boleh malu terhadap bahasa daerah kita sendiri. Menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Seperti tadi, tidak boleh meledek kalau ada teman yang menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Tidak boleh merasa terlalu sombong dengan bahasa daerah tersendiri. Jika ada kesempatan, kita bisa mencoba belajar bahasa daerah lain. Menambah ilmu tidak pernah salah. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Nah, setelah mempelajari bagaimana cara menghargai bahasa daerah, selanjutnya, materi selanjutnya mengenai keragaman agama dan kebebasan beragama. Kita sudah tahu bahwa sebelumnya pada materi di tema F ada 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yaitu apa? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemilik agama berhak untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal ini dilindungi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti yang tertera pada Pancasila, sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan sila pertama dan sila yang paling penting. Harus menghargai agama masing-masing. Yang ketiga, setiap agama memiliki cara ibadah, kitab suci, tempat ibadah yang berbeda-beda. Yang pertama, agama Islam. Pengikut agama atau umat Islam disebut Muslim. Pemuka agama atau pemimpin agamanya disebut ulama. Kitab sucinya Al-Quran dan tempat ibadahnya adalah masjid. Hari besarnya seperti yang tertulis. Ada Isra Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi. Berikutnya, agama Hindu. Pemuka agama Hindu disebut wasi atau pemimpin agamanya. Kitab sucinya Weda, rumah ibadahnya Pura. Hari besarnya ada Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagerwesi, dan Siwaratri. Berikutnya agama Buddha. Pemuka agama atau pemimpinnya disebut biksu. Kitab sucinya Tripitaka dan rumah ibadahnya Wihara. Hari besarnya ada Waisak, Katina, Asada, Magapuja. Yang keempat, Katolik. Pemuka agama atau pemimpinnya disebut pastor. Kitab sucinya disebut Injil dan rumah ibadahnya gereja Katolik. Hari besarnya ada Paskah, ada kenaikan Isa Al-Masih, ada hari raya Natal. Berikutnya Kristen. Pemuka agamanya adalah pendeta. Kitab sucinya Injil dan rumah ibadahnya tetap disebut gereja. Hari besarnya antara lain ada Natal, Paskah, sama seperti tadi ya, wafat Isa Al-Masih.
Berikutnya yang keenam atau yang terakhir, agama Konghucu. Salah satu pemuka agama Konghucu disebut Swesi atau pendeta. Kitab sucinya adalah Dio Shishu Wujing. Rumah ibadahnya kelenteng. Hari besarnya ada Imlek, Kang Tikong, Cap Gome, dan wafatnya Nabi Konghucu sendiri. Jadi tidak hanya Islam, agama lain juga punya nabi atau pembawa agamanya. Nah, bagaimana sikap yang baik terhadap pemeluk agama lain? Yang pertama, mengingatkan orang lain untuk beribadah. Jadi jangan sungkan. Kalau waktunya ibadah, kalian bisa mengingatkan teman kalian. Menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Menghormati pilihan agama orang lain. Jadi jangan pernah memaksakan agama. Jika kita ingin menyebarkan agama, kita cukup perlu menyebarkan kebaikannya saja. Tidak perlu memaksa untuk ikut. Yang keempat, menghormati tempat ibadah agama lain. Yang kelima, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain. Nah, sekian materi untuk hari ini. Untuk tugasnya, seperti biasa mengerjakan buku paket tema G, evaluasi 1 BPKN saja. Nomor 1 sampai 6, halaman 47. Jawaban ditulis di buku tulis dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Baiklah, selamat mengerjakan dan tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.